Debat DNA pada Suka TV, Dr. Sugeng Sugiharto, tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani per 11 April 2024. Teman-teman bisa membacanya sendiri secara mandiri di link yang saya sematkan di kolom deskripsi. Saran saya, teman-teman sembari membaca juga membuat sebuah oret-oretan visualisasi dari tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani supaya lebih dipahami. Setelah mendengar penjelasan peneliti Badan Riset Inovasi Nasional, BRIN, Dr. Sugeng Sugiharto di Pada Suka TV, penulis lebih paham tentang tes YDNA. Di bawah ini akan penulis uraikan dengan bahasa yang sederhana tentang tes YDNA berdasarkan penjelasan Dr. Sugeng dan beberapa literatur yang penulis baca. Di akhir, penulis juga sedikit menjelaskan tentang hukum tes YDNA menurut pendapat penulis. Itu pada era Ubaidillah minimal mereka mungkin sekitar 12 kakek itu. Tidak lepas lagi nih. Bisa 12-an lebih itu. Kakek kok 12? Oke, karena dari dia tadinya saya anggap satu itu paling enggak 3. Apa yang dimaksud YDNA? YDNA adalah DNA yang diturunkan dari ayah ke anak. YDNA memungkinkan kita bisa menelusuri garis leluhur kita ke atas sampai Nabi Adam. Tes YDNA bisa mengungkapkan kakek bersama berdasar hasil tes DNA orang-orang yang mengaku keturunan garis laki seorang tokoh. Jika 4 orang sepupu pertama di tes YDNA, maka akan terbukti bahwa mereka mempunyai kakek bersama di 2 generasi ke atas. Jika 8 orang sepupu kedua di tes YDNA, maka akan terbukti mereka akan mempunyai kakek bersama di 3 generasi mereka ke atas. Jika 16 sepupu ketiga di tes YDNA, maka akan terbukti mereka mempunyai kakek bersama di 4 generasi mereka ke atas. Begitu seterusnya. Para keturunan Nabi Muhammad SAW dari Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, hari ini banyak di antara mereka adalah generasi yang ke-40. Jika 100 orang yang sahih silsilah nasabnya, di antara mereka melakukan tes YDNA, maka akan terbukti bahwa mereka mempunyai kakek bersama di 40 generasi mereka ke atas. Bagi orang-orang yang mempunyai silsilah nasab garis laki lengkap 40 generasi ke atas, kode-kode yang keluar dalam hasil tes YDNA itu memungkinkan mereka untuk mengganti kode-kode itu dengan nama-nama yang tertera dalam silsilah nasab itu. Orang-orang yang hari ini mengaku keturunan garis laki dari Sayyidina Ali, kalimat ini harus ditekankan. Harus mempunyai kakek bersama kira-kira di masa hidup Sayyidina Ali. Sayyidina Ali wafat tahun 40 Hijriah. Berarti orang-orang yang hari ini mengaku keturunannya harus mempunyai kakek bersama sekitar 1405 tahun yang lalu. Jika di antara mereka ada yang lebih dari itu baru mempunyai kakek bersama, maka salah satu di antara mereka bukan keturunan Sayyidina Ali. Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Ali adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari Nabi Ismail. Sedangkan para Yahudi Kohanim dalam kurung keturunan Nabi Harun adalah keturunan Nabi Ibrahim dari Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ismail dan Nabi Ishak adalah saudara seayah. Keduanya adalah anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dunia ini jalur keturunan, tanda kutip syaraf, dalam kurung bangsawan Nabi Ishak, yang konsisten menjaga silsilah garis laki mereka adalah para imam Yahudi Kohanim. Sedangkan jalur Nabi Ismail yang konsisten menjaga silsilah garis laki mereka adalah para syarif keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka, untuk memperkirakan YDNA Nabi Ibrahim adalah dengan membandingkan hasil tes YDNA para Kohanim dengan para syarif. Nabi Ibrahim alaihissalam menurut Iqbal Harahab dalam bukunya yang berjudul Ibrahim alaihissalam Bapak Semua Agama, menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di kota Ur tahun 1978 sebelum Masehi. Para orang yang mengaku keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam hari ini harus mempunyai kakek bersama sekitar 4002 tahun yang lalu. Setelah para Kohanim ini tes YDNA, dapat diketahui bahwa lebih dari separuh para Kohanim ini berhaplogrup J1, Jakarta angka 1. Begitu juga para keturunan Nabi Muhammad SAW yang telah melakukan tes YDNA, sebagian besar mereka mempunyai haplogrup J1. Para keturunan Nabi Muhammad SAW yang berhaplogrup J1 itu dibuktikan dengan jalur silsilah nasab mereka yang terverifikasi dalam kitab-kitab nasab terdahulu. Sedangkan hasil selain J1 tidak terverifikasi kitab-kitab nasab terdahulu. Haplogrup J1 mempunyai kakek bersama pada 15.224 tahun lalu
Dari sini sahih bahwa antara keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ishak mempunyai kakek bersama. Karena kakek bersama mereka adalah Nabi Ibrahim yang hidup sekitar 4.002 tahun yang lalu. Masih di bawah 15.224 tahun yang lalu. Jika salah satunya di atas 15.224 tahun yang lalu, maka salah satunya adalah bukan keturunan Nabi Ibrahim. Dari sini diketahui bahwa haplogrup Nabi Ibrahim adalah J1. Peneliti BRIN, Dr. Sugeng Sugiarto, sudah menghitung presisi dan dapat menelusuri kode genetik Nabi Ibrahim sampai hanya tersisa 2 kandidat kode anak dan ayah, yaitu J-Z2329 yang mempunyai anak J-FGC8712. 2 kode anak dan ayah itu salah satunya adalah kode Nabi Ibrahim. Jadi, jika kode Nabi Ibrahim itu adalah JZ2329, maka kode JFGC8712 itu adalah kode salah satu anaknya. Dan jika kode genetik Nabi Ibrahim adalah JFGC8712, maka kode JZ2329 adalah kode ayah Nabi Ibrahim, Azar dalam kurung Torah. Mungkin penelitian kode Nabi Ibrahim sampai sepresisi itu baru terungkap oleh peneliti Indonesia, Dr. Sugeng Sugiarto. Setelah diketahui haplogrup Nabi Ibrahim adalah J1 dengan penanda individu JZ2329 atau JFGC8712, maka dari situ diketahui pula bahwa Nabi Harun dan Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Ali juga berhaplogrup J1 dengan tambahan penanda yang sama. Orang-orang yang mengaku keturunan Nabi Harun dan Nabi Muhammad SAW berdasarkan silsilah nasab mereka, tetapi hasil tes DNA-nya selain J1 dengan tambahan kedua penanda tersebut kemudian dieliminir. Menurut halaman Family Tree DNA, dari J1 dengan kedua penanda itu, keturunan suku Quraisy mempunyai penanda genetik individu L859+. Jadi dia yang hasil tes DNA-nya JZ2329 atau JFGC8712 ditambah penanda L859+. Dia termasuk suku Quraisy. Yang tidak mempunyai penanda tersebut, dia dieliminir dari suku Quraisy. Setelah diketahui dia termasuk bagian suku Quraisy, untuk mengetahui apakah dia termasuk Bani Hashim, maka dia harus mempunyai kode genetik individu Hashim yaitu FGC8703+. Dia yang tidak mempunyai kode genetik FGC8703+, walaupun dia termasuk suku Quraisy, ia tidak termasuk dalam klaster Bani Hashim. Bani Hashim adalah mereka yang mempunyai leluhur anak-anak Hashim bin Abdul Manaf. Anak-anak laki-laki dari Hashim bin Abdul Manaf adalah Abdul Muthalib dan Asad. Keturunan Abdul Muthalib dan Asad harus mempunyai penanda genetik J1, L859 dan FGC8703+. Yang tidak mempunyai kode tersebut dieliminir. Setelah kode genetik Bani Hashim diketahui, maka baru dilihat apakah ia mempunyai kode genetik dari Sayyidina Ali. Menurut Family Tree DNA, kode genetik individu Sayyidina Ali adalah FGC10500+. Sayyidina Ali mempunyai 18 anak, yaitu Hasan, Husain As-Syahid, Muhammad bin Al-Hanafiyah, Abbas Al-Akbar dalam kurung dijuluki Abu Kirbah, Abdullah Al-Akbar, Ja'far Al-Akbar, Utsman Al-Akbar, Muhammad Al-Asghar, Abdullah Al-Asghar, Ubaidillah dalam kurung yang dijuluki Abu Ali, Aun, Yahya, Muhammad Al-Ausat, Utsman Al-Asghar, Abbas Al-Asghar, Ja'far Al-Asghar, Umar Al-Asghar, Umar Al-Akbar. Semua mereka yang mengaku sebagai keturunan dari 18 anak Sayyidina Ali harus mempunyai kode genetik Sayyidina Ali, FGC 10500. Yang tidak mempunyai kode genetik tersebut, walau mempunyai silsilah, harus dieliminir. Dari 18 anak laki-laki Sayyidina Ali tersebut, 2 orang yaitu Hasan dan Husain beribu Sayyidatuna Fatimah binti Sayyidina wa Maulana wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hasan dan Husain. Keturunan Sayyidina Hasan dapat dikenali melalui ciri genetik DYS51312, sedangkan Sayyidina Husain dengan kode YDNF FGC30416. Mereka yang mengaku keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, walaupun ia mempunyai ciri genetik Sayyidina Ali, jika tidak mempunyai ciri genetik Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ia tidak termasuk keturunan Nabi Muhammad SAW.
Kenapa Ba'alwi mustahil sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW menurut tes YDNA? Ba'alwi mustahil sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW karena dari mereka yang sudah tes YDNA, hasilnya mereka mayoritas berhaplogrup G, gatel. Maka ditetapkanlah haplogrupnya adalah G. Orang berhaplogrup G, jika disandangkan dengan orang yang berhaplogrup J1, maka mereka baru mempunyai kakek bersama, yaitu GHIJK strip F1329 yang berumur antara 9.000 sampai 25 tahun yang lalu. Ini mungkin typo mungkin ya. 9.000 sampai 25.000 tahun yang lalu, mungkin begitu ya. Mungkin. Jadi mustahil pada 1.400 tahun yang lalu dalam kurung masa Hasan dan Husain antara G dan J1 bersaudara sepupu. Dari situ mustahil pula mereka mempunyai kode penanda Ibrahim, kode penanda Quraisy, kode penanda keturunan Ali, dan kode penanda keturunan Hasan dan Husain. Kata Rumel Abbas, ada 3 orang Ba'alwi yang berhaplogrup J1. Bagaimana penjelasannya? Misalnya 3 orang itu ketemu kakek bersama nggak dalam 1.100 tahun yang lalu? Tidak. Padahal mereka Ba'alawi. Dari 3 orang itu harusnya kan kakek bersama 1.100 tahun yang lalu. 2 orangnya itu as-segaf, Mas. Mereka seharusnya memiliki lohur bersama sesuai dengan catatan mereka. Arif, Hadramaut, mereka berdiaspora, seharusnya ketemu tapi ternyata meleset jauh di Waifel. Makanya. Jadi tes DNA itu untuk validasi pengakuan baik. Ada 3 orang yang mengaku Ba'alwi berhaplogrup J1, sementara mayoritas dari ratusan Ba'alwi yang telah tes DNA hasilnya G. Itu menandakan bahwa ketiga orang itu sebenarnya bukanlah Ba'alwi tetapi orang yang diba'alwikan, sebagaimana hari ini para wali songo itu diba'alwikan. Jika hari ini keturunan wali songo ada yang sudah tes YDNA dan hasilnya berhaplogrup G, gatel, sama dengan Ba'alwi, maka baru bisa dikatakan wali songo adalah Ba'alwi. Tetapi jika hasil tes YDNA wali songo bukan berhaplogrup G, maka jelas wali songo itu bukan Ba'alwi. Kata Hanif Alatas, melakukan tes YDNA hukumnya haram. Bagaimana sebenarnya? Yang mengharamkan tes YDNA itu kemungkinan mereka yang hasil tes DNA-nya negatif. Bagi mereka yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, lalu banyak orang yang tidak mempercayainya karena silsilah nasabnya tertolak kitab-kitab nasab primer dan sekunder, maka jika ia ingin tetap diakui sebagai keturunan Nabi, maka ia wajib membuktikannya dengan melakukan tes YDNA. Sebagaimana dulu ketika Usama, dalam kurung cucu angkat Nabi, dituduh bukan anak Zaid, dalam kurung anak angkat Nabi. Maka Nabi berbahagia ketika ahli kiafah, dalam kurung ahli genetik dengan melihat kemiripan tubuh, menyatakan bahwa Usama adalah anak Z. Jika nasab Ba'alwi tertolak kitab nasab abad 4-9 Hijriah, lalu tes YDNA-nya G, gatel, lalu berdasar apa mereka masih mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW? Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.